posisinya SSP tidak bisa terpilih. Kami pembantu saja kami. Ya. Kalau memberikan masukan badan pengawas bisa. 92 tuh Kak Kevin saya masih SMA kelas 1 Pak. Iya betul. Saya dengan Pak Haris di belakang gereja Koinino sama-sama. Saya tahu Pak Haris. Ya. Oke. Baik, kalau terkait dengan program Envision, ketika SSP terpilih sebagai salah satu mitra dari Wahana Visi Indonesia, itu awalnya kami diberi penguatan kapasitas. Saya ingat kami mengikuti penguatan kapasitas di Kecamatan Amonuban Tengah, di Niki-Niki. Itu kita belajar tentang standar BUMDes, kemudian tentang bagaimana menilai BUMDes. Dan ketika kita memiliki pengetahuan tentang BUMDes, kita ke masyarakat bersama-sama dengan ada teman-teman dari staf WVI. Teman kita ada staf lapangan juga dua, tambah dengan staf lapangan dari WVI yang bekerja di TTS. Kita melakukan monitoring standar BUMDes dan kartu penilaian untuk mengetahui sejauh mana kondisi atau realita dari BUMDes yang sudah terbentuk sejak tahun 2016. Dari kita memantau dengan menggunakan standar BUMDes, kartu penilaian, kita mendapatkan bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana manajemen organisasi dari BUMDes tersebut, bagaimana dari kegiatan-kegiatan usaha-usaha yang ada di BUMDes yang sudah dilakukan dalam rentang waktu dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Dari kita mengetahui kondisi-kondisi tersebut bersama dengan tim Envision, kemudian kita melihat identifikasi kebutuhan-kebutuhan apa terkait dengan hasil penilaian tersebut. Itu kita sampaikan kepada WVI. Dan dari WVI itu ada sejumlah pelatihan-pelatihan, penguatan kapasitas kepada BUMDes, sehingga BUMDes misalnya pelatihan manajemen wirausaha, pelatihan gizi. Nah, ketika monitoring kita tahu bahwa ternyata perempuan-perempuan tidak kurang terlibat dalam badan pengurus dan lain-lain. Nah, ada pelatihan gizi, mendorong kaum perempuan, kaum muda untuk mereka bisa terlibat di sana. Kemudian bagaimana menata manajemennya, reorganisasi badan pengurusnya supaya dia tertata lebih baik. Dan ketika ada legalitas dan lain-lain, tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh BUMDes sehingga mereka memiliki sertifikat. Nah, teman-teman berupaya untuk mendampingi BUMDes sehingga ketika mereka mendaftar, persyaratan-persyaratan dari sisi manajemennya, sumber daya manusia, analisa usaha itu semua lengkap, maka mereka memiliki sertifikat. Dan kita memiliki 11. Walaupun awalnya sebenarnya yang mengurus sertifikat itu adalah di teman-teman TTS, tapi ketika Kupang dan Sumba Barat juga mengurus, mereka punya lebih lancar karena Sumba Timur mereka punya lebih lancar dari TTS karena memang peletakan dasar awal pembentukan badan pengurus BUMDes itu berdasarkan unsur kekerabatan, sehingga ketika kita mau menegur salah satu dari badan pengurus, ini saya punya keluarga, ini saya mau bilang, sehingga tadi yang presentasi terkait dengan transparansi, saya kira ini juga karena budaya. Ketika tidak menetapkan kriteria dalam pemilihan badan pengurus, maka ketika saya mau menegur, ini saya pun saudara, ini saya pun kakak, ini saya pun om, ini saya pun istri yang jadi bendahara dan lain-lain. Nah, ini juga sangat menjadi hambatan untuk BUMDes bisa berkembang. Saya kira itu. Jadi relasi kemudian tadi juga terkait dengan peran perempuan dan lain-lain. Budaya TTS, apalagi 15 BUMDes itu berada di Swapraja Amanuban. Orang Amanuban, di TTS ada 3 Swapraja, Amanuban, Amanatul, dan Molo. Orang Amanuban itu sedikit budaya patriarkinya sangat-sangat kuat. Ya, saya pun sama orang Amanuban, jadi saya juga sangat-sangat memahami itu. Dan itu satu-satu juga ya. Kenapa satu-satu untuk merubah bagaimana suami bisa mengerjakan pekerjaan perempuan. Ya. Karena ketika menikah, itu yang sakit saja ipar yang kasih makan. Ya, waktu-waktu saya menikah awal. Tapi saya bisa merubah suami yang sekarang, suami kalau saya ada yang sakit, dia izin kantor, saya tetap berkantor. Ya,
suami yang mengurus anak untuk sekolah dan lain-lain. Dan suatu ketika sekretaris dinas pertanian saya pun suami di dinas pertanian, dia tegur saya, ibu pun suami biasanya datang terlambat, Bapak minta maaf terlambatnya berapa menit, 5 menit, 10 menit, tapi kalau dia menjalankan hak anak dan saya pun anak selamat sampai di sekolah dan aman sampai rumah, berarti Bapak juga menjalankan hak anak. Dan sampai saat ini Bapak sekretaris dinas tidak tegur saya lagi. Baik, apa yang paling ya bagaimana sih pembelajaran dari proyek mendampingi BUMDes ya? Nah, tentu kan ini bersama dengan pemerintah desa, bersama dengan PMD dan sebagainya. Bagaimana pembelajaran? Ya. Saya kira bahwa pembelajaran yang terbaik itu ketika ada relasi yang baik antara BUMDes dan pemerintah desa. Dan juga dengan CSO, dengan PMD, dengan lintas sektor, dan semua pihak yang terkait. Karena terus terang, ketika program Envisen masuk ke 15 desa yang ada di Kabupaten TTS, ini BUMDes ada berbagai persoalan yang ada di dalam. Terkait dengan keuangannya, terkait dengan relasinya. Kalau kita berbicara tentang keuangan sangat sensitif, tapi ketika ketemu ada duit, ketemu senang sekali. Ya. Nah, ketika relasi yang tidak baik antara pengurus BUMDes dan pemerintah desa, dan ketika program Envisen ada dan dapat membangun relasi kembali antara pemerintah desa dengan BUMDes, kemudian dengan CSO yang lain, saya kira itu hal yang positif. Karena membangun relasi ini susah-susah gampang. Ya. Dan kini mereka bisa duduk bersama, membenahi bersama organisasi, dan saya kira bukti ada Bapak Desa ada di sini dan anggota Kolopong juga ada, badan pengurus, itu tanda bahwa ada langkah-langkah maju untuk mereka bersatu dan mau membangun BUMDes ke depan yang lebih baik. Berarti ada proses yang kuat untuk melakukan mediasi-mediasi. Ya, saya kira juga dukungan dari PMD. Saya kira ada Ibu Ellen ini adalah yang sangat dengan beberapa dari kepala dinas PMD ketika kita melakukan koordinasi mau jam berapa saja itu kami telepon, dan tidak harus secara formal dulu di kantor dan lain, tapi lewat telepon, lewat WA mereka sangat membantu kita. Saya terasa ketika pembentukan forum, ketika identifikasi bahwa di TTS ini ada banyak, ada 222 BUMDes, tapi tidak ada ruang atau forum untuk bagaimana mereka saling berbagi, saling mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan pembentukan awal forum BUMDes, ya saya, Pak O dan teman-teman, ketika kita melakukan pendekatan dengan kepala dinas PMD awalnya, kita hanya berdiri di teras, duduk santai di luar, tidak dalam hal yang formal, tapi mereka menanggapinya dengan serius dan sangat mendukung kita untuk pembentukan forum. Saya kira itu. Jadi tidak harus formal. Mau telepon kepala dinas kapanpun, teman-teman PMD, saya sudah telepon. Ya. Termasuk bagian inspektorat, kami bertelepon, bisa kok ketemu sama-sama monitor ini BUMDes, mereka datang sama-sama. Oh, terima kasih. Kita beraplaus dulu untuk pemerintah. Ya kata orang tuh kalau dengan pemerintah itu kan harus formal. Kalau tidak formal, wah ini tidak sesuai dengan etika. Nah, terus kenapa bisa di TTS itu kemudian cenderungnya banyak hal itu tadi disampaikan itu informal. Ya, baik. Saya kira tergantung kita membangun relasi dengan dinas-dinas terkait. Dan memang dalam sejarah perjalanan SSB, ya saya mau bilang bahwa Ibu Rambu juga adalah orang yang punya, selaku direktur, saya punya direktur itu, Ibu Rambu Mila, itu punya power juga di TTS, dan punya relasi, SSB punya relasi yang baik dengan semua dinas. Sehingga ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan, itu dengan mudah kita melakukan pendekatan-pendekatan kepada dinas-dinas. Itu yang ya. Kemudian unsur kekerabatan dan kekeluargaannya. Kalau saya Marga Taneo, direkturnya juga Mela dan lain-lain, itu juga memudahkan kita untuk berelasi dengan pihak-pihak lain.
terutama kalau direkturnya Marga Mela, mantan bupatinya adalah Mela, maka itu juga relasi memudahkan kita dan kerja-kerja kita bisa lebih gampang. Saya kira. Kalau terkait dengan tantangannya, nah, tadi memang juga ada banyak klien lain bicara soal ada tantangan-tantangan di TTS. Apa sih tantangan yang paling besar? Satu tantangan yang paling besar dalam pendampingan BUMDes. Ya, saya kira kalau berbicara tentang organisasi adalah kita berbicara tentang manusia yang menggerakkannya. Kalau manusianya, sumber dayanya terbatas, berarti saya kira itu juga sangat, kalau mau bermimpi untuk dia maju sangat-sangat tidak mungkin. Dan karena itu yang keterbatasan pertama itu kita harus lihat sumber daya manusianya. Ya. Kalau sumber daya manusia dilatih dengan baik, dia mampu dan lain-lain, saya kira BUMDes akan menjadi baik. Tapi ketika melalui program Envision ada sejumlah penguatan kapasitas, pelatihan itu sangat mendukung. Karena awalnya BUMDes itu tadi kita lihat di itu grafik itu banyak yang standarnya rendah. Tapi ketika penguatan kapasitasnya jalan yang bagus, kemudian pendampingannya bagus, dan lain-lain itu akan membuat dan memberikan ruang kepercayaan kepada pengurus BUMDes bahwa Anda bisa. Pujian juga penting. Pujian juga penting dan semangat kepada anggota pengurus BUMDes juga sangat penting. Kita tidak hanya menuntut bahwa Anda harus bekerja, Anda harus begini, tapi memberikan semangat, motivasi, saya kira itu penting. Puji-puji ya. Iya, pujian. Ya, karena kalau bapak-bapak atau ini orang jarang diapresiasi, jarang dipuji, kinerjanya pasti juga turun. Saya juga mau bilang bahwa tantangan juga bahwa sebenarnya bahwa potensi di TTS bukanlah orang yang daerah yang miskin, sebenarnya daerah yang kaya. Tapi karena kita punya pengetahuan, keterampilan juga masih kurang, sehingga bagaimana mengelola ini potensi menjadi lebih baik, kemudian menjadi berguna, menjadi bisa dipasarkan yang lebih baik, itu yang masih terbatas. Sehingga kami berharap ke depan bahwa ada Bapak dari kementerian, ya. Saya kira sekarang sudah tahap pembenahan. Nah, bagaimana lebih pada penguatan keterampilan itu yang harus lebih ditingkatkan sehingga produk-produk yang dihasilkan itu juga berkualitas. Walaupun kemarin Kepala PMD bilang jangan lagi tergantung. Ya, saya mau bilang bahwa ibarat anak mereka masih melangkah Bapak. Ya. Nah, ketika mereka awal itu kurang pendampingan, langkah-langkah mereka kadang mereka jatuh dan sekarang mereka bangun. Nah, ketika mereka bangun, mereka masih butuh tangan untuk menuntun mereka. Nah, karena itu jangan dulu lepas seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas PMD kemarin, Provinsi, saya kira jangan dulu dilepas. Mereka butuh tangan untuk menuntun mereka. Ketika mereka kuat, tentu mereka tidak akan lagi meminta terus kepada kementerian ataupun kepada pemerintah. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kira tepuk tangannya kurang semangat ya. Terima kasih Kak Filipin. Kak Filipin ini seperti sudah tahu ya, jadi apa yang harus diomong. Jadi omong terus. Terima kasih Kak Filipin. Membuat saya lebih ringan. Atau juga ya memang sudah diketahui dari tadi ya. Tadi itu Kak Filipin waktu di luar bilang nanti lu tanya apa? Kita bilang nanti Pak Firmin orang kedua, jadi kita tanya memang, tuh nanti Pak Firmin catat memang. Ya. Baik, Pak Firmin tersatu yang terakhir Pak Firmin. Ini organisasi yang sudah lama ya, dari tahun 92. Kemudian bekerjasama dengan WVI dan YAO dengan dana dari Uni Eropa untuk Envision. Apa sih yang kemudian lewat proyek ini menjadi sesuatu yang baru bagi SSP? Baik, kalau bagi SSP yang baru, Yayasan Sanggar Suara Perempuan itu bergerak lebih pada isu gender, kemudian program yang paling utama adalah pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan. Ketika berbicara tentang perempuan dan anak korban kekerasan, salah satu ya persoalannya adalah masalah ekonomi. Kalau kita kaitkan dengan program yang sekarang,
berarti sangat berkaitan karena BUMDes ini berbicara tentang ekonomi rakyat. Nah, ketika berbicara ekonomi rakyat, kita berbicara tentang ekonomi keluarga. Nah, ketika keluarga-keluarga, BUMDes mereka juga dilibatkan memperhatikan ekonomi keluarga, maka ekonominya terpenuhi, relasinya baik, berarti saya kira salah satu juga mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten TTS. Tapi saya kira saya belajar karena ketika BUMDes yang ada ini, saya bermimpi bahwa BUMDes ini adalah sebuah lembaga payung dan di desa. Kemudian ada kelompok-kelompok tani, ada kelompok ternak, ada kelompok-kelompok yang lain. Kemudian dia memayungi semua kelompok-kelompok ini. Kemudian dia memotong, dia mengambil semua hasil-hasil usahanya dari kelompok-kelompok ini, kemudian dia akan memasarkan, ibarat sebagai lumbung ya. Itu jadi bahan pembelajaran. Iya, pembelajarannya itu. Tapi itu belum tercapai ya. Mudah-mudahan itu tercapai. Karena saya melihat bahwa kerjasama antar BUMDes itu belum banyak. Antar BUMDes ya. Jadi misalnya kalau di satu desa misalnya Nusa menghasilkan produknya kol, pizza, kembangnya banyak. Kemudian di desa yang lain tidak ada, bagaimana mereka saling substitusi, kemudian pemasarannya saling bantu sama yang lain, itu belum terjadi. Padahal di TTS itu potensinya sangat baik. Kemudian bagaimana manfaatkan peluang dari lintas sektor. Ketika ada perencanaan bersama, kemudian pertemuan forum 3 bulanan, itu ada ruang di situ bahwa setiap dinas itu menyampaikan rencana kerjanya. Nah, bagaimana misalnya Dinas Pertanian menyatakan bahwa kami ada punya bibit. Dinas Peternakan menyampaikan bahwa mereka punya ternak babi, bantuan ternak ayam. Kemudian Dinas Perikanan menyatakan ada ikan dan lain-lain. Nah, bagaimana integrasi unit usaha yang ada di BUMDes bekerja sama dengan dinas-dinas ini sehingga orang bilang jangan minta-minta terus. Begitu kok Bapak? Iya. Nah, kerjasama itu yang belum terjadi. Dan juga dengan BUMN dan BUMD. Waktu itu dari Bank NTT, kemudian dari BRI memberikan peluang bagaimana ada BRI link di BUMDes. Nah, itu yang belum diakses. Dari ngomong itu pernah ada, tapi pengelolaannya yang belum jujur. Kita ketika dapat uang, potong CC di dalam potong kantong, potong bawa pulang, potong fluid, kemudian lihat miras di mana, dulu minum sedikit dulu baru potong lagi. Padahal ini uang BUMDes. Terima kasih Kak Pimpin, kita beri aplaus untuk Kak Pimpin. Ya, memang orang soe begitu sudah ya. Kita lanjut turun.